Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi yang cukup begitu cerah, jam 6 pagi. Kita akan melakukan recap hari ini tentang motor saya Yamaha MT25 New ya, tahun 2020. Apa saja yang sudah saya pasang, sedikit deskripsi nanti ya mungkin ya, kenapa saya milih ini dan bukan itu gitu. Oke, semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat, diberikan kelancaran, banyak berkah dan pahala, amin. Sebelumnya sebagai preface pendahuluan, ini adalah mode yang saya terapkan sekarang ya, konsep maksudnya ya. MT25 saya yang sebelumnya tahun 2015 konsepnya adalah touring, city tour gitu ya. Semuanya serba kekar dan bisa dipasang box ya. Tapi belakangan ini saya merubah konsep tersebut menjadi ke naked. Yang pertama mungkin kita akan bahas kaki-kaki ya. Kaki-kaki di sini adalah shock breaker ban depan dan belakang ya. Ini shock depan masih standar, shock belakang juga masih standar, swing arm juga masih standar. Hanya saya ganti ban aja. Kemco ukuran 3 inch yang depan, dan yang belakang itu naik setengah inch jadi 4 inch. Dan kita masih memerlukan knob gearnya ya. Jadi knob gearnya ini masih kita perlukan yang di sini. Jadi kalau misalnya mau pilih warna hitam, sesuaikan knob gearnya yang warna hitam juga. Kemudian ban saya pakai ukuran 120/60 dan 160/60 juga 17 in. Jadi ini hard compound di tengah dan medium compound di sebelah sisi kiri dan kanan. Ini sudah saya pakai hampir 2 tahun lebih sedikit ya, dan buktinya masih awet-awet juga. Ini udah pindah ya dari motor lama ke motor baru, termasuk peleknya, dan kondisinya masih seperti ini, masih dalam. Nah ini cuman ada tambalan satu doang, kemudian yang depan masih aman. Saya pilih produk rantai yang 520/120 punya Triple S warna gold, udah o-ring ya. Gear belakang saya pakai punya WR3 juga, yang warna emas. Saya pikir emasnya emas bakar gold skin kayak gini ya, cuman jadinya kayak tie look gitu. Dan ini bautnya juga pakai punya WR3 yang warna hitam. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir ganti gearset karena ban digedein, tolong coba dulu deh pakai gear yang standar dulu, apakah masih kurang atau udah cukup. Nah nanti baru mutusin ya setelah teman-teman ngerasain feelnya. Jadi jangan terburu-buru. Saya pernah coba gitu ya untuk ganti gear belakang. Jadi mau naikin rasio supaya akselerasinya itu nambah. Ternyata ketika jalan naik dan lurus, trek Tawangmangu ya, itu terasa sekali beratnya. Nafasnya itu pendek. Selanjutnya kita ngomong ke kontrol. Ini saya pakai stang ini kopi ya, replika MA008. Harganya ya mungkin cuma 40% dari harga aslinya, cuman material oke. Saya pakai di motor ini nggak geter, nggak kayak stang Bison atau stang-stang ringan yang lainnya. Beratnya lebih berat yang ER6 ya, meskipun dia 22 mili. Ini 28 mili fat bar untuk menunjang kontrol dan handling, lebih stiff, lebih mantap. Ini high-nya, jadi dari bawah dasar ini ke stang yang paling ujung di sini, jadi tingginya itu pas, dan juga sweepnya ya, sweep itu dari base stang ini sampai ke ujung sini diukur ke arah rider. Jadi secara sweep juga saya anggap pas, nggak capek juga nggak terlalu tegak sekali, badannya mundur ke belakang gitu, karena ini udah satu paket ya sama racer. Ya biasanya kalau kita pakai racer yang terlalu tinggi, ini suka goyang ya dampernya. Nah ini kalau saya lihat ini racernya luas gitu ya penampangnya, klemnya. Jadi ini yang bikin si stang ini benar-benar dipegang banget oleh si racer, kemudian dilanjutkan tertanam di damper di sana. Ini nggak goyang nih. Jadi sementara ini adalah stang terbaik yang saya pakai, yang saya rekomendasikan saat ini, Rizoma MA008 yang kopi ya, meskipun kopi tapi oke lah. Kemudian next control adalah master rem. Saya master rem pakai KTC, tipenya saya lupa, kalau dulu namanya KTC Big, cuman sekarang sudah dikasih nama khusus gitu ya sama KTC. Ini saya pakai juga dari MT yang lama ya, sudah hampir 3 tahunan ya, 3 tahunan, 17 in. Ini udah pernah saya repaint. Masalahnya apa selama saya pakai ya, saya cuma ngalamin masalah thread di dalam sini ya,
karena waktu itu terlalu kenceng, akhirnya thread ataupun thread di dalam rumahnya ini kalah. Tapi akhirnya bisa saya akhirin dengan menggunakan skrup yang lebih panjang. Kalau itu skripnya terlalu pendek, jadi dikencengin dia muter di tempat dan threadnya rusak, makanya saya ganti dengan skrup yang lebih panjang. So far karakternya oke ya. Ini dia besar ya, secara fisik besar, tuasnya juga panjang, kemudian ini juga melengkung gitu, nggak kotak, jadi nggak gampang bikin capek. Ini saya tambahin karet gini aja ya. Ini juga ada yang bilang ini berbahaya, cuman kita bisa ngerasain lah ketika dia itu sudah kendor atau masih lengket. Kalau masih lengket itu artinya masih safe, tapi kalau kendor ya hati-hati ya teman-teman. Jadi ini ada adjustable di sini, kita bisa atur, oke banget ya, dan nggak ada keluhan lah. Ini stang mid end yang saya rekomendasikan, harganya 1 jutaan kalau nggak salah. Braided steel, selang brick hose ukuran 90 cm, masuk ke kaliper di bawah teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai stang ini kemudian pakai riser, nah ini segitu, nah sisanya segini. Jadi cukup. Kalipernya pakai P3034 ya, jadi 4 piston 3034, punya Brembo dengan selang yang tadi ya. Ini saya masang seperti ini. Kadang-kadang yang suka mindahin ya si bleedernya itu di atas supaya bleedingnya itu lebih cepat. Nah, ini nggak PNP, jadi kita butuh bracket di sini. Rotornya juga masih standar, brake padnya juga punya bawaan Brembo ya teman-teman ya. Oke sih, nambah oke ya, 17 inch plus 4 piston, cukup lah buat motor kita 250 cc pure. Kopling ya, ini adalah the best kopling ya, meskipun harganya itu lumayan ya, termasuk yang paling mahal nggak ya, nggak kali ya. Aku 24 mili, cuman dengan kita invest dengan barang ataupun aksesoris ini puas ya, jadi nggak ada keluhan, memang enteng gitu ya. Hidrolis lebih enteng, cuman ada resiko di sana, jadi dipastikan pump hidrolis yang di bawah seringnya itu kalau sealnya kalah, dia bocor, bisa ngenakin blok mesin dan catnya terkelupas. Oke, ini adjustable ya, ada putarannya di sini. Nah, bisa kita putar maju mundur. Kemudian dia kalau misalnya jatuh ada engsel di sini, beda dengan yang punya KTC di sana. Produknya oke, ini kena panas dibandingkan aksesoris yang lain. Hitamnya juga masih oke ya, masih oke. Kemudian ini saya paduin dengan selangnya KLX, Kawasaki KLX 150. Nah, ini harganya yang 40 ribuan ya teman-teman ya. Suka ada 2 tipe. Panjangnya pas. Oke, ya masih ada sisa-sisa dikit menekuk di situ, cuman nggak mengganggu pandangan juga sih. Untuk selama ini apakah ada masalah ya? Saya pernah review bahwa switch ini itu pernah nggak bekerja ya. Jadi harusnya kalau kondisi motor masuk, kita kopling seperti ini, harusnya bisa kita starter. Nah, saat itu tidak bisa saya start ya, electric start. Nah, itu karena si switch di dalam sana, kelihatan nggak ya? Nah, di sana itu kotor. Ini bisa kita copot, bisa kita bersihin, dan akhirnya bisa bekerja kembali. Mantap. Next control adalah ini ya, WR3. Untuk yang MT25 harusnya PNP, cuman ada sedikit problem di sana, nanti saya cerita. Nah, ini saya pilih warnanya hitam seperti ini. Kemudian ini ada aksesoris aksen di sini, ini bisa kita ganti-ganti. Harganya kalau nggak salah 150 ribuan ya. Tapi kita bisa pilih di awal mau warna apa, biru, hijau, putih, ataupun hitam ya teman-teman ya. Ini saya pilih ini kenapa ya? Karena ada beberapa footstep di pasaran dan kebetulan saya hanya pakai 2 merek. Yang merek sebelumnya itu terlalu naik ke atas ya, jadi naik ke atas dan dia terlalu mundur. Nah, saya pilih ini itu karena dia lebih ke bawah dan dia agak ke depan, mendekati posisi aslinya footstep Yamaha MT25. Pada saat pemilihan ada beberapa kandidat sebenarnya ya. Jadi yang saya pikir posisinya pas itu ini, kemudian ada Katsumoto, dan satu lagi merekan itu adalah RSV. Kalau Lightech masih terlalu mahal lah buat saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk milih WR3. Nah, saya cerita kemarin di sini ya.
Jadi baut ini tuh nggak pas dengan si master belakang. Nah, akhirnya saya pakai baut yang lebih kecil supaya bisa kita atur gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini saya sengaja ganti dengan ball joint, awalnya cuman plat gitu. Nah, tujuannya supaya lebih enteng aja, karena di sini kan ada ballnya ya. Jadi lebih enteng pada saat melakukan pengereman ya. Saya pakai tabung. Ini replikanya Rizoma CT027 kalau nggak salah. Ini punyanya Nasserbit, katanya sih Jepang, cuman saya ragu juga. Nah, saya senangnya meskipun dia aluminium seperti ini, dia ada kacanya di sini supaya kita bisa ngontrol. Nah, di sisi belakang juga sama. Ini juga replika, bentuknya seperti ini, aluminium juga, merah biar sama. Kemudian kalau ini nggak ada lubang kontrol ya. Jadi kita harus buka dulu buat melihat ketinggiannya itu berapa. Ini selang rem pakai Hel yang belakang 60 cm. Dia terkoneksi dengan kaliper 2 piston Brembo, big logo yang merah. Nah, ini tantangannya lebih berat ketika melakukan bleeding. Saya juga udah ulas di video tersendiri sampai akhirnya berhasil melakukan bleeding ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa simak di sana. Dan ini juga pakai bracket, sama bracket khusus WR3 ya, sama dengan yang depan tadi WR3. Feel pengereman yang pasti oke ya, yang pasti nambah ya. Kalau teman-teman bisa punya insting ataupun sensitivitas yang tinggi, pasti bisa ngerasain lah bedanya, teman-teman. Switch punya Domino, cuman modelnya Ducati, ini dipakai di Ducati Monster. Saya sengaja pilih yang seperti ini supaya saya bisa pakai holder gasnya Sabre, karena awalnya yang bawaan itu kan di bawah. Nah, di bawah situ kabelnya itu kebentur sama baut banjo di sini. Akhirnya saya nyari-nyari, nah ketemu ini ya. Jadi ini kabelnya tetap, cuman saya solder ulang dengan kabel standar ke holder Ducati ini ya. Ducatian. Oke, ini hazard kepake, ini juga kepake standar. Nah, ini ada tombol nganggur di sini, akhirnya saya pakai buat hazard juga. Jadi dia ngesortkan switch yang di bawah ini. Untuk handling, hand grip saya pakai Domino. Ini soft banget ya. Harganya 300 ribuan waktu itu. Saya pilih warna merah, kanan dan kiri. Dia kurus gitu ya, tipis gitu ya. Cuman kalau udah dipegang lengketnya kayak lem ya. Tapi ini nggak lengket kayak lem, terus ada lemnya gitu. Maksudnya untuk handling enak sekali karena dia modelnya soft, dan resikonya tentu saja ya, teman-teman ya. Dia itu cepat habis ya, nih bisa kita lihat nih. Fokus. Nah, dia udah mulai habis ya, teman-teman ya. Tapi ya itulah pengorbanan untuk kenyamanan, jadinya lebih cepat habis di sini. Kita masuk ke bagian proteksi ataupun pelindung. Langsung aja. Ini ada visor Aerox dengan bracket custom di sana ya. Jadi tujuannya untuk membelokkan angin sedikit ke atas ketika ada angin dari arah depan. Cukup keren, simple. And next adalah lever guard di sini, punya Acerbis, dia buat ngelindungin lever. Nah, ini lever, bukan hand ya. Kalau hand dia lebih full ke sana. Dan kalau teman-teman pernah dengar kasus skandal yang MotoGP itu, ada yang iseng lawannya itu sengaja ngerem. Nah, ini ngerem punya musuhnya ya, iseng gitu ya, jadi berbahaya. Nah, ini salah satu tujuannya untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, kecurangan. Rem slider punya RNG seperti ini, masangnya simple, lurus aja ke sana. Jangan lupa Newton meternya ya, torsinya. Nah, ini melindungi frame terlindungi ya. Kemudian kalau body otomatis sih saya bilang, karena pasti kena stang dulu di sini. Nah, ini saya pilih seperti ini karena ya baik lagi tadi ya, modelnya naked, jadi simple. Jadi ada yang RNG model dipasang di sini, ada yang pakai bar di sini, sama di sini ada palang. Kemudian crash padnya itu ada di tengah. Kemudian ada juga yang ini dipasang di sini. Nah, itu tergantung fisiknya pengendara lah ya, menurut saya ya. Nah, kalau di sini itu mungkin agak kurang nyaman ya untuk pengendara-pengendara yang kakinya panjang. Kalau saya kakinya pendek. Tapi saya lebih prefer di depan seperti ini.
Nah, karena dia hanya melindungi frame, nah untuk kasus-kasus seperti ini ketika low side, si blok mesin itu masih suka kena gitu ya, karena dia tidak full melindungi. Nah, makanya ini saya pasang engine block guard, engine cover punya WR3 lagi. Jadi ini kanan, kemudian kiri dipasang juga, dan di sini ada 3 part. Nah, kalau misalnya kita pasang engine crash bar ya, punya Acna, itu produk yang keren. Ya sudah, kalau udah pasang itu nggak perlu pasang engine cover karena dia sudah melindungi semuanya langsung. Cuman yang harus dikorbankan tentu saja adalah bebannya ya, beratnya, weight. Pad. Nah, di sini ini punya tank grips semuanya. Ini bentuknya dari sananya sudah seperti ini, motifnya juga udah seperti ini. Langsung kita pasang aja di tengah, kenceng, aman. Dan yang di sini saya juga pernah bikin videonya juga. Ini adalah punya tank grips juga, cuman dia lembaran dan saya bentuk sendiri seperti ini. Jadi kanan kiri sama bentuknya. Ini juga saya nyoba dulu duduk di atas dan kira-kira paha ataupun kaki saya itu kontak kemana aja. Dan ternyata di 2 sisi di sini. Makanya 2 sisi ini yang saya pasang tank padnya ya, teman-teman. Keren nggak, teman-teman? Exhaust slider ini punya Alitek, depan belakang seperti ini. Dia simple dan ini bukan barang asli. Karena saya yang beli ya. Cuman saya masih kurang serk ya, meskipun bentuknya simple. Nah, yang saya inginkan itu baut ini tuh bisa ketutup. Di belakang juga sama, bautnya masih kelihatan. Ada 3 produk yang seperti itu ya, punya WR3, punya RNG, dan satu lagi punya Acna ya. Nah, kalau yang Acna itu oke lah, nutup gede gitu ya. Cuman teman-teman hati-hati aja, jangan terlalu sering dipanasin karena teflonnya itu gampang pudar. Cuman mudah-mudahan di keluaran terbaru enggak ya, teman-teman ya. Kalau WR3 dia terlalu panjang, dan yang RNG oke sih, keren, cuman mahal, mikir dulu. Untuk Speedo ini juga saya pakai screen guard. Ini udah produk yang kedua yang saya pakai. Yang pertama itu terlalu tipis ya, terlalu thin gitu. Nah, ini saya pakai yang agak tebel, impor ya, dari AliExpress. Dia kesannya biru ya, jadi memang dia katanya ya itu untuk memfilter radiasi yang blue radiation ya. Saya kalau nggak salah, tolong dikoreksi nanti. Cuman yang saya suka itu dia tebel ya, jadi saya puas dengan ini, mirip-mirip temper glass gitu karena tebel dan hard gitu, teman-teman. Radiator cover punya RGR, bahannya oke ya, keras. Ini sudah saya pakai dan tidak ada penggerusan cat di sini, dan dia sangat PNP. Ini termasuk engine cover, radiator cover yang saya rekomendasikan ya. Lubangnya juga lumayan kok, gede-gede. Knalpot masih pakai Krapovic slip-on series, bantet. Jadi dia agak pendek gitu ya, tapi dia slip-on sih, jadi suaranya nggak terlalu keras. Nah, sering kalau misalnya ada operasi itu sering tertipu dengan bentuk lubangnya itu yang besar, dipikirnya knalpot brong gitu ya. Padahal setelah dites oleh bapak polisinya, ternyata suaranya juga nggak kenceng karena masih ada katalisator di sana ya, teman-teman ya. Saya pakai dan belum berniat ganti karena oke lah, saya suka. Dan ini sudah diproteksi buat aksen karbon dan juga proteksi juga biar kaki nggak kena sisi panas dari pipanya ya, teman-teman ya. Spakbor, jadi ada beberapa part karbon di sini, nggak banyak ya. Cuman spakbor depan karbon. Saya tambah mud flap di sana biar nggak kotor ke mesin. Di belakang Hager juga karbon ya di sana ya, Hager sekaligus ini apa, chain guard ya, chain guardnya juga sekalian di sana. Aksen aja sih supaya lebih kesannya gahar gitu. Dan ini saya juga pakai exhaust hanger. Ini ada blank plate-nya yang sebelah kiri, jadi udah nggak ada footstep belakang. Jadi mesti minta persetujuan istri ya kalau masang ini ya, nggak bisa bonceng soalnya. Ini sebelah kanan seperti itu, punya Acna Inspire. Style tidy, Daytona saya sudah saya jual, mohon maaf yang berminat teman-teman. Dan cepet banget lakunya, karena saya pengen ganti yang warnanya hitam. Nah, saya pakai custom yang seperti ini, CNC. Ini kayaknya produk Cina sih, cuman saya belinya di Indonesia. Nah,
ini kayak gitu. Jadi ini masih kita pakai. Kemudian mikanya ini kita pasang sendiri, dan jangan lupa dikasih sealant ya supaya air itu nggak masuk ke dalam. Kemudian saya pakai aksen sedikit, jadi ini plat tambahan gitu ya supaya nggak terlalu kosong buat nempelin logo ini. Kemudian ini ada cat eye nya punya Kawasaki nih, jadi saya pakai yang agak gedean dikit ya biar kelihatan. Ini kenapa saya pakai cat eye seperti ini, karena alasannya ini ini punya TDR1, jadi dia sebenarnya 3 in 1. Cuman kemarin itu lampu remnya itu nggak terlalu kelihatan ya, kayak nyala yang tengah sini saja. Makanya sengaja saya tambahin cat eye di sini, dan ada satu lagi di sana. Nah itu yang putih di sana tuh. Jadi dia tuh bisa kedip-kedip ketika kita melakukan braking ataupun pengereman, nambah visibility teman-teman. Lampu sen belakang saya pakai TDR1 seperti ini, ada 4 LED besar kanan dan kiri. Sementara yang sisi depan saya pakai ini ya, masih punya Koso ini ya, cuman ini yang 8 LED ya. Nah, ini yang smoke ini udah barang yang jarang, susah ditemuin di pasaran teman-teman ya. Oke, kanan kiri, dan pakai cover ya, jangan lupa ya teman-teman ya, ini harus beli juga karena kalau nggak bolong. Kembali ke stang, spion pakai Rizoma replika lagi, Elise, kacanya biru, dan oke, dia itu gede ya, viewing angle-nya bagus dan nggak getar. Kemudian di sini saya pakai GPS ataupun smartphone holder punya GAP plus 6, modelnya dia tinggi gitu. Oke, ini saya pakai juga no issue ya, jadi kenceng aja ketika dipakai. Kemudian ada Daytona USB charger di sini. Nah ini plannya mau saya pasang di bawah sini nih supaya lebih clear gitu ya. Ini jarang saya pakai, cuman bermanfaat lah kalau kita pengen melakukan charging darurat, meskipun ampernya kecil ya, tapi it's okay. Dan ini terpasang di sana, ada port khusus di bawah situ, jadi dia akan nyala ketika kontaknya on ya teman-teman ya. Fuel cap, oke, fuel cap, teman-teman bisa lihat ini udah mulai memudar warnanya, sudah mengalami dekolorisasi di sini. Ini produk dari Cina juga, CNC dari AliExpress. Dia kalau ini bukan keyless, jadi ada kunci khusus lagi. Maaf nggak saya bawa, jadi kita taruh di sini terus kemudian kita buka. Jadi masih pakai kunci, tapi kalau misalnya in urgent condition kita bisa pakai tang buat muter ini ya. Klakson ya, saya pakai Pia Auto Style 400-500. Nah ini masangnya di bawah sini dan di sana ya, didudukan standarnya yang MT25. Bunyinya sangat kenceng, agak sedikit nyesel sih. Tapi enggak apa-apa, jarang-jarang kok saya bunyikan. Dan bergerak di sini ada gear cover warna merah, ini bikinan Shark kalau nggak salah. Warnanya merah seperti ini. Dulu saya pakai Bikers, cuman saya pengen nyari warna merah, akhirnya saya pilih yang punya Shark ini. Dan ini sepatu standar, juga sudah pernah saya ulas biar nggak gampang meleset ya teman-teman ya, karena penampangnya jadi lebih luas napak ke tanahnya. Bergerak ke belakang, nah ini dia spool pedok, buat pedok ya, punya RNC. Ini juga udah cukup lama, udah mulai kusam. Gimana ya cara bersihnya teman-teman, ada ide? Tutup oli, kalau ini original punya Lightech PNP ya, dan kalau masang ini seal dari bawaan harus kita pindahkan ke sini. Kemudian di sini ada cat eye punya NMAX buat nambah visibility juga. Ini pakai bracket khusus ya. Nah, tuh kelihatan di sana ya teman-teman ya. Jadi nambah safetyness lah teman-teman. Nah kalau teman-teman suka lihat di motor luar tuh ada yang dipasang di belakang juga, di sisi buritan belakang. Nah itu kenapa seperti itu, beda dengan di negara-negara lain termasuk Indonesia. Karena secara aturan memang seperti itu, jadi diwajibkan untuk spek-spek khusus itu harus diadakan oleh si ATPM. Jadi kalau harus ada cat eye di sisi belakang kanan dan kiri, makanya pabrikan membuat bracket khusus dan cat eye di sana. Nah biasanya yang beda di sisi belakang ya, sama di depan sini. Kalau yang MT25 ini aslinya nggak ada ya cat eye di situ. Apalagi ya, saya hampir lupa, mungkin ini kali ya. Jadi buritan belakang ini sebenarnya udah punya MT yang lama, yang first gen, cuman resikonya di situ ada bolong di sana.
cuman hasilnya lebih keker aja ya, dan ini sangat bantu ketika saya mau naruh tailback di sini. Ya artinya sebenarnya akan nambah beban sih, cuman untuk ini style, ini gara-gara style nih. Jadi kita lebih memilih style daripada beban yang bertambah. Udah semuanya ya. Nah ini pasti videonya bakal panjang, jadi saya mohon maaf karena ini kupas tuntas. Karena yang pasti teman-teman punya pertimbangan dan saya juga punya pertimbangan sendiri. 3 hal tadi harus diprioritaskan. Yang pertama adalah safety, performance, dan yang terakhir adalah style. Cari safe-nya dulu, kemudian baru kita ngomongin performance, dan style itu terakhir. Ya syukur-syukur bisa dapat 3-tiganya sesuai budget. Kalau duit kita banyak, kita mau langsung yang terbaik lah gitu ya, semuanya serba mahal dan performanya bagus, bentuknya keren gitu ya. Cuman ketika budget terbatas, nah 3 hal tadi yang harus kita lihat dan pertimbangkan ya teman-teman. Oke, barangkali itu aja teman-teman yang bisa saya share pagi ini. Semoga memberikan manfaat, dan selamat pagi, sehat selalu dan semangat selalu. Terima kasih banyak teman-teman.